dengan nada yang lebih mendesak untuk meningkatkan angka kelahiran di Tiongkok yang menurun. Seorang pejabat tinggi Tiongkok menyerukan, inovasi berani, dalam pembuatan kebijakan. Yang Wenzuang, Direktur Komisi Kesehatan Nasional, NHC, mencatat dalam sebuah opini editorial tentang kependudukan dan kesehatan bahwa biaya membesarkan anak merupakan faktor penentu dalam mendorong lebih banyak kelahiran. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus didorong untuk aktif mengeksplorasi dan melakukan inovasi yang berani dalam mengurangi biaya untuk persalinan, pengasuhan anak dan pendidikan. Menurut Reuters, Tiongkok hanya mencatat 6,77 kelahiran per 1.000 orang tahun lalu, menjadikannya angka terendah yang pernah didokumentasikan. Yang mencatat bahwa sebelum tahun 2025 merupakan masa kritis untuk mempercepat fertilitas sebelum isu-isu populasi meningkat di luar kendali. Dia berkata, studi menunjukkan bahwa, ketika negara-negara Eropa meluncurkan tindakan pronatalis, tingkat kesuburan sudah di bawah 1,5 kelahiran per wanita, dan mereka baru mulai pulih perlahan setelah sekitar 10 tahun. Isi lengkap dari opini tersebut dilaporkan oleh media daratan, The Paper, pada tanggal 9 Februari. Tahun 2022 juga menandai penurunan populasi besar pertama sejak akhir kelaparan besar pada tahun 1961, ketika puluhan juta orang Tiongkok meninggal karena kelaparan. Secara resmi, Biro Statistik Nasional Tiongkok mengatakan komunitasnya menyusut hingga 850.000 orang tahun lalu. Hingga tahun 2015, pemerintah Tiongkok masih menerapkan kebijakan satu anak yang ketat untuk menjaga agar populasinya tidak bertambah. Menurut South China Morning Post, ekonom Tiongkok Ren Zeping menunjukkan bahwa Tiongkok belum menurunkan batasan usia pada individu yang dapat menikah, yaitu 22 tahun untuk pria dan 20 tahun untuk wanita. Dia percaya pembatasan saat ini adalah sisa dari kebijakan satu anak dan itu akan menghambat upaya pemerintah untuk mendongkrak angka kelahiran.